adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti pada luar biasa. Nah adik-adik, kita mau nyanyi lagu dan kita mau memuji nama Tuhan. Siapa di sini yang memuji nama Tuhan? Saya dong, Ki. Pasti semuanya mau memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Semangat ya pada pagi hari ini. Semangat. Siapa yang udah pada mandi nih? Kalau udah pada mandi berarti udah seger-seger nih. Pasti semangat memuji nama Tuhan. Nah, ayo kita mau memuji nama Tuhan. Siapa di sini yang senang menjadi anak Tuhan? Kita semua senang menjadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak
Ya adik-adik, masih semangat kan memuji nama Tuhan? Semangat dong. Yo, kita menyanyikan lagu selanjutnya. Kayaknya kita harus bahagia, Pak. Hari ini kita menyanyikan lagu Keluarga Bahagia. Musik. Musik. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Adik-adik semua cinta Yesus, amin. Amin. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Sama cinta Yesus, keluarga bahagia. Semua cinta Yesus, keluarga bahagia. Semua cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu untuk penyembahan satu lagu, yaitu Bapa Sentuh Hatiku. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita mau mendengarkan firman-Nya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Sentuh hati kami Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sentuh hati kami Bapa. Sentuh hati kami Tuhan, menjadi yang baru Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sentuh hati kami Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini Tuhan. Kalau kami Tuhan Yesus masih diberi kesempatan untuk ibadah online Bapa pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, jika kami masih diberi kesehatan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang benar-benar takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.
Selamat pagi anak-anak. Wah, tadi nyanyinya pada luar biasa ya, hebat. Aku senang loh. Terlebih lagi Tuhan Yesus dan seluruh malaikat di surga pasti senang melihat kalian semangat dalam bernyanyi. Ya, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau siap dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajar kami supaya dengar-dengaran dan fokus ketika mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya tempat favorit? Kira-kira kalian tempat favoritnya di mana ya? Luis tempat favoritnya di mana? Di hotel. Suka ke hotel katanya. Nah, adik-adik tempat favoritnya apa nih? Siapa yang punya tempat favorit? Pasti ada yang bilang, aku di playground, di tempat bermain anak-anak tuh. Itu tempat favorit aku. Pasti ada lagi yang bilang, aku seneng makan ayam yang kriuk-kriuk itu tuh. Itu tempat favorit aku. Nah, adik-adik, tempat favorit Tuhan Yesus kira-kira di mana ya? Ada yang tahu? Yuk kita baca ayatnya. Lukas 2 ayat 41. Kita baca dulu ayat 41 sampai 45. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus udah gak ada 3 hari. Ya, dia ada di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. 3 hari lamanya orang tuanya mencari dia. Kira-kira di mana ya Tuhan Yesus ya? Ada yang tahu? Tuhan Yesus di mana? Di tempat favorit dia nih pasti nih. Karena dia bisa betah 3 hari di situ. Ya, di mana ya? Luis tahu? Di Bait Allah. Kata Luis, Tuhan Yesus ada di Bait Allah, di Yerusalem. Bener gak ya? Coba kita lihat Maria dan Yusuf nyari dia di mana. Yuk, ayatnya lagi. Di ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan. Wah, tempat favorit Tuhan Yesus ternyata Bait Allah. Wah, mau gak kita seperti Tuhan Yesus? Mau ya? 3 hari loh Tuhan Yesus dalam Bait Allah. Dia dengerin firman Tuhan. Dia dengan tekun mendengarkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Dan dia bertanya. Tuhan Yesus juga bertanya. Orang-orang sampai terkagum-kagum sama kecerdasannya. Wah, ternyata tempat favorit Tuhan Yesus adalah Bait Allah. Kalau sekarang Bait Allah itu apa sih? Tahu nggak, Luis? Bait Allah itu apa sih sekarang? Gereja. Siapa di sini yang suka ke gereja? Siapa di sini yang rajin ke gereja seperti Tuhan Yesus? Wah, aku melihat semua tangan-tangannya diangkat.
Hebat, kalian rajin-rajin dan setia, sama seperti Tuhan Yesus, senang di bait Allah. Nah, Tuhan Yesus senang dengerin firman Tuhan. Tuhan Yesus senang mendalami firman Tuhan. Sama seperti adik-adik juga ngikutin Tuhan Yesus ya. Nah, ketika si Maria dan Yusuf melihat ya, di sini di ayat 48 dikatakan, dan ketika orang tuanya melihat Yesus dalam bait Allah, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, Tuhan Yesus berkata apa? Aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Siapa di sini yang ngerasa aku harus rajin ke gereja? Sama seperti Tuhan Yesus bilang begitu. Yuk sama-sama bilang, adik-adik, aku harus rajin ke gereja. Seperti Tuhan Yesus. Dia senang mendengarkan firman Tuhan. Nah, aku, Louis, semua adik-adik di sini juga pasti senang mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Sama seperti Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang kita mau buka ayatnya. Kenapa kita harus rajin ke gereja? Yuk buka di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, adik-adik, kita rajin ke gereja, kita setia datang ke gereja. Supaya apa? Supaya kita boleh saling menasehati, saling menguatkan. Ya, sama seperti Tuhan Yesus yang senang dalam rumah Tuhan. Dia senang bertekun mendalami firman Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa dikuatkan. Kita bisa memiliki mental baja. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita bisa terhibur. Kita bisa mendapatkan jalan keluar, ya. Nah, adik-adik, kiranya kita mau seperti Tuhan Yesus ya. Mungkin kita nggak seperti Tuhan Yesus 3 hari berturut-turut dalam bait Allah, tapi kita mau setiap minggu setia beribadah. Kalau misalnya sekarang ini kita beribadah online, setialah terus dalam beribadah, ya. Jangan pernah kendor, ya. Jangan pernah main-main. Meskipun kita beribadah secara online, kita harus benar-benar fokus, nggak megang gadget, nggak megang handphone, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sama seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Yuk, yang mau seperti Tuhan Yesus, rajin beribadah, senang dalam rumah Tuhan, senang dengar-dengaran firman Tuhan, dan senang menekuni firman Tuhan. Yuk kita mau janji sama-sama, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, saya mau setia Tuhan, beribadah kepada Engkau. Karena saya tahu ketika saya beribadah, saya bisa menjadi kuat, saya bisa diberkati, saya juga bisa dinasehati, sehingga hidup saya boleh berkenan kepada Engkau. Saya mau mengikuti teladan Tuhan Yesus yang cinta akan bait Allah, yang cinta akan firman Tuhan. Saya juga mau Tuhan seperti itu.
Pimpin saya, bimbing saya Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.